Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 17 Juli 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Mari kita berdoa untuk mengawali sapaan kali ini. Kami mengucap syukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, menyertai, menolong kami supaya kami bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan iman kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita ingin ya perubahan. Perubahan apa ya? Perubahan ekonomi misalnya ya. Pengen dong makan yang enak, makan yang banyak, di berbagai tempat yang dipandang itu mewah, elit, keren. Berulang kali kita makan di tempat yang berbeda satu dengan yang lain. Wah, menyenangkan. Walaupun kemudian kita terkejut ketika di akhir bulan, di dalam kesempatan tertentu kita ngitung, uang kita ternyata minus. Atau uang kita ternyata tinggal sedikit. Pada saat itu kita sadar perlunya perubahan. Perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Karena ternyata kita juga pengen banget punya uang yang pas. Sehingga kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Perlu ada perubahan yang mendasar dalam diri kita. Ada reformasi. Reformasi cara berpikir kita, cara mengelola uang kita. Yuk kita belajar nih tentang pentingnya reformasi ekonomi menurut Alkitab. Paling tidak di dalam kitab Yesaya 55 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Yang menyatakan demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat-ayat ini menunjukkan yang pertama, kritik Tuhan kepada bangsa Israel. Kritik tajam karena cara mengelola uang yang tidak tepat. Itu tertera pada ayatnya yang kedua, dengan pertanyaan tajam, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Mengkritik. Jadi Tuhan menghendaki, Tuhan menganjurkan adanya perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan bangsa Israel mengenai pengelolaan uang. Reformasi ekonomi yang dimulai dari cara berpikir, tata kelola uangnya itu yang perlu direformasi. Dan Tuhan juga menyarankan untuk orang-orang yang salah dalam mengelola uang dan akhirnya tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya dengan uang yang mereka punya, makan dan minum mereka mengalami kesulitan, Tuhan mau memberikan pertolongan. Jadi
mengenai reformasi ekonomi, ternyata Tuhan juga menganjurkannya. Ubahlah perilaku konsumsi kita dengan membuat skala prioritas. Itu tentu berkaitan erat dengan cara berpikir tentang pengelolaan keuangan. Kiranya Tuhan menuntun kita ya, menolong kita untuk menjadi pengelola uang yang baik. Dan kita terus mengawal diri untuk melakukan reformasi dalam hal ekonomi. Supaya ekonomi dan keuangan kita menjadi lebih baik. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.